Hai semua, Assalamualaikum. Selamat datang di channel Malika. Kali ini saya mau buat kue nastar. Kue yang sangat digemari, dicari-cari, dan wajib ada saat lebaran. Kuenya enak, lumer di mulut, wangi butter, pokoknya premium ya. Nah, gimana cara saya membuatnya? Yuk simak terus videonya sampai selesai. Jangan di skip ya, terima kasih. Pertama, siapkan wadah, kita campur butternya. Di sini saya menggunakan dua macam butter, 75 gram butter Wisman dan 50 gram butter Holman. Kondisi butternya dingin baru keluar dari kulkas. Tambahkan 30 gram margarin, 60 gram gula halus, 1 gram garam, 1 sendok teh vanilla butter. Mixer sampai tercampur rata. Tambahkan 2 butir kuning telur. Mixer kembali. Sebentar saja, cukup sampai tercampur rata ya. Masukkan 15 gram tepung maizena, 50 gram susu bubuk. Mixer kembali sampai tercampur rata. Mixernya jangan terlalu lama karena nanti nastarnya bisa melebar saat kita panggang. Terakhir, masukkan tepung terigu. Di sini saya menggunakan tepung terigu protein rendah, kurang lebih 230 gram. Tapi saya masukkan bertahap, tidak sekaligus. Saya mixer sebentar. Kalau menggunakan tepung terigu protein sedang, terigunya disangrai dulu untuk mengurangi kadar airnya. Jika adonannya sudah ngaret seperti ini, kita hentikan mixernya. Lanjut kita aduk dengan menggunakan spatula. Sekarang kita ambil satu wadah lagi, kita beri tepung, kemudian kita ambil sebagian adonan. Jadi di sini saya menepungi adonannya secara bertahap, tidak sekaligus. Banyaknya seberapa tergantung kemampuan kita, seberapa cepat kita membentuk nastarnya. Beri tepung dan aduk sampai kita dapatkan adonan yang dapat dibentuk. Jadi nepunginya bertahap saja ya, jangan sekaligus. Karena kalau sekaligus ditepungi, maka adonan yang belakangan kita bentuk, itu tekstur adonannya sudah mulai mengeras, sehingga kita akan kesulitan membentuk nastarnya. Nah, ini sudah cukup, bisa diperhatikan teksturnya seperti ini ya, sudah bisa dipulung. Kita ambil selai nanasnya. Di sini saya punya selai yang sudah saya bentuk bulat-bulat seperti ini, beratnya 4 gram. Untuk selainya yang perlu diperhatikan harus betul-betul kering ya, tidak berair. Karena kalau selainya masih berair, nanti nastarnya tidak tahan lama, cepat berjamur. Ambil adonan untuk kulitnya seberat 6 gram. Pakai perbandingan 2:3. Karena selainya beratnya 4 gram, jadi adonan kulitnya 6 gram. Letakkan selai nanasnya di tengah adonan, kemudian bungkus seluruh permukaan selai nanas dengan adonan. Jangan ada yang terlewat, agar tidak bocor keluar. Kita bulatkan dan bentuk. Saya mau buat nastar daun, jadi saya bentuk seperti ini. Salah satu ujungnya dibuat lancip. Buat tulang daunnya dengan cara dijepit seperti ini. Kita jepit dulu bagian tengahnya. Kemudian kita jepit di kedua sisi pinggirnya. Jadinya seperti ini. Kalau kurang bagus, dimaklumi saja karena saya tidak ahli dalam bentuk membentuk seperti ini. Lanjut kita bentuk lagi nastarnya sampai semuanya selesai.
Buat nastar memang prosesnya lebih lama dan lebih rumit, butuh kesabaran dan ketelatenan. Jadi wajar kalau kita beli kue nastar itu harganya lebih mahal dibanding kue-kue yang lain. Apalagi kalau bahan yang digunakan premium, pasti harganya lebih mahal. Ini sudah selesai, sekarang kita panggang. Ovennya sudah dipanaskan terlebih dahulu kurang lebih 10 menit agar panasnya stabil. Saya letakkan loyangnya di rak tengah. Panggang di suhu 130 derajat menggunakan api atas bawah kurang lebih 25 menit atau sampai kuenya matang. Sesuaikan dengan oven masing-masing ya. Kuenya sudah hampir matang, kira-kira 3/4 matang. Kita keluarkan dari dalam oven, kemudian kita dinginkan dulu. Sambil menunggu dingin, kita buat olesannya. Ambil 10 gram adonan nastar yang sudah siap gulung. Tambahkan 1 sendok teh butter. Aduk keduanya sampai tercampur rata. Jika sudah, tambahkan 3 butir kuning telur, sedikit susu cair. Aduk rata sampai didapatkan adonan yang pas untuk mengoles. Jika masih kental, bisa ditambahkan lagi susu cairnya. Biasanya untuk olesan nastar saya menggunakan kuning telur, minyak sayur, dan susu kental manis. Tapi kali ini saya coba pakai olesan ini. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Ini saya tambahkan 1 tetes pewarna kuning agar warnanya tidak terlalu pucat. Kalau pakai kuning telur omega tidak usah pakai pewarna ya, karena biasanya warna telurnya sudah cantik. Kita saring dulu agar lebih halus. Nastarnya sudah dingin, sekarang kita oles dengan bahan olesan. Saya kesulitan ya mengoles nastarnya karena di sini saya pakai baking paper, jadi nastarnya bergerak-gerak terus, tidak lengket. Saya sarankan untuk teman-teman kalau bikin nastar, loyangnya tidak usah dioles apapun, tidak usah dialasi baking paper agar lebih enak mengolesnya. Saya pakai baking paper supaya loyangnya tidak kotor saat saya mengoles kuning telur, tapi ternyata ini malah menyulitkan. Ini kuasnya saya ganti ya, kuasnya lebih kecil dan ini lebih enak dipakai. Jika sudah selesai semua dioles, kita diamkan dulu beberapa saat sampai olesannya kering. Olesannya sudah kering, sekarang saya panggang kembali kuenya di suhu yang sama 130 derajat. Saya letakkan di rak tengah. Ini saya panggang menggunakan api atas saja, jadi api bawahnya saya matikan. Dipanggang kurang lebih 10 menit sampai olesannya kering dan kuenya matang. Sudah sekitar 10 menit, olesannya sudah matang, warnanya sudah kecoklatan. Saya keluarkan dari dalam oven, kemudian didinginkan di cooling rack. Ini sudah dingin, bisa diperhatikan hasilnya seperti ini. Bentuknya mungkin masih kurang cantik jika dibandingkan dengan buatan yang pro, tapi dari segi rasa saya jamin ini enak banget, premium banget, lumer di mulut, karena saya sudah berkali-kali buat pakai resep ini. Jadi mau bentuknya seperti apa, mau pakai olesannya apa, tapi kalau pakai resep ini dijamin enak banget. Yuk, mari dicoba. Sekian dulu ya video kali ini, semoga bermanfaat. Jika kalian suka, jangan lupa tinggalkan komen, like, dan juga share ke sosial media kalian. Yang belum subscribe, subscribe dulu, dan bunyikan lonceng notifikasinya.
agar kalian selalu update video terbaru dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum.